Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari kasus 1 sampai kasus 4 ada 2 kasus yang mengangkat dari permasalahan dia sendiri. Saya juga kasus yang saya angkat adalah permasalahan saya sendiri. Saya lagi galau sekarang. Ini kelompok kami, tim kelompok Pak Atar dengan Pak Ropi, kemudian tim analisnya Bu Murita dengan Bu Kas. Dan tak lupa pendampingnya dan fasilitator Bapak Udi yang ganteng dengan Pak Ahmad Idir. Oke, kasus kami ini. Terima kasih. Ya, kebetulan ini kasusnya. Kebetulan ini saya ada teman namanya Pak Ropi, guru TIK di SMP 23. Pada awal kemunculan kurikulum ke-13, pembelajaran TIK sudah ditiadakan dikarenakan munculnya pembelajaran baru yaitu adanya mata pelajaran prakarya. Karena mata pelajaran prakaryanya gurunya belum ada, maka guru TIK yang berada di sekolah itu diberdayakan untuk mengajar mata pelajaran prakarya. Dengan adanya mata pelajaran prakarya, otomatis kompetensi Pak Ropi tidak lagi dia mengajar sebagai TIK, tetapi dia harus mendalami materi ataupun pelajaran mata prakarya yang akan diajarnya. Apakah keputusannya akan diambil Pak Ropi? Apakah dia tetap ingin mengajar prakarya atau dia bersikuku dengan kompetensi yang dia ajar yaitu TIK? Nah, mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Keputusan yang kami ambil adalah, yang saya ambil yaitu tentunya menerima tawaran pelajaran prakarya dengan mempertimbangkan kompetensi yang belum ada pada saya. Kemudian saya akan berusaha menggali wawasan pengetahuan agar menyajikan materi sesuai dengan tuntutan kurikulum. Di mana di dalam prakarya ini nanti ada pembelajarannya dengan budidaya, keterampilan maupun tentang pengolahan. Kemudian prinsip yang saya pakai adalah prinsip yang berbasis peraturan. Sebetulnya masih bisa lagi yang lain, cuman karena ini dengan waktu yang terbatas kami cuma hanya ambil 1 prinsip. Yang pertama untuk peraturan sekarang, karena guru prakarya tidak ada. Yang kedua untuk nantinya, ya tergantung peraturannya nanti. Ganti pimpinan mungkin ganti juga nanti peraturannya. Yang jelas untuk yang nantinya nanti kita sudah memiliki pengalaman yang baru yang tidak sesuai dengan background yang kita dapat dari bangku pendidikan. Kemudian 9 langkah yang kami ambil dalam sini yaitu yang pertama tanggung jawab, ya, berusaha untuk memenuhi pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian ada rasa ingin tahu, terpancing untuk belajar kembali dengan suasana yang berbeda. Terakhir adalah pengabdian, ingin menjadi guru yang profesional. Inilah nilai-nilai yang bertentangan dari kasus tadi. Kemudian siapa yang terlibat? Ya tentunya saya sendiri. Kemudian kurikulum, kepala sekolah. Kemudian ada fakta-fakta yaitu guru prakarya yang tidak ada. Kemudian guru TIK yang mengajar menjadi guru bimbingan yang awalnya dari guru komputer menjadi sekarang hanya sekedar menjadi guru bimbingan saja. Berikutnya pengujian salah benar, yaitu dari uji legalnya saya rasa tidak ada. Kemudian uji regulasinya ada. Seharusnya guru itu mengajar harus sesuai dengan bidang studi yang dia ampu ataupun sesuai dengan kompetensi yang dia punya, tidak melenceng dari kompetensi yang dia punya, agar apa yang dia sampaikan nanti tidak salah ucap sehingga peserta didik dapat menerimanya dengan baik. Kemudian uji intuisi, Pak Ropi berusaha mengajar dan belajar kembali demi memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Berikutnya pengujian tadi dari halaman koran, ya merasa nyaman karena ada guru di masa sekarang bisa multi talenta. Kemudian panutan atau idola, ya mungkin sama yang saya rasakan, bangga. Ternyata guru-guru sekarang hebat dan bisa mengajar dengan berbagai latar, walaupun berbeda latar pendidikan, tapi bisa mengajar dengan mata pelajaran yang lain. Kemudian paradigma yang diambil yaitu jangka pendek lewat jangka panjang. Jangka pendeknya saya berusaha meningkatkan kompetensi dengan mencari sumber belajar dari beberapa media ataupun sumber. Kemudian jangka panjangnya
berusaha mengajar bukan hanya fokus pada satu bidang studi saja, bisa jadi nanti beberapa bidang studi apalagi setelah melaksanakan coaching dan mudah-mudahan lulus nanti di CGP angkatan 1 ini. Nah, terakhir bukan yang terakhir ya. Kemudian prinsip yang kami gunakan di sini adalah berbasis peraturan sama dengan yang di atas tadi, karena tidak ada guru prakarya, akhirnya saya nanti yang mengajar. Berikutnya penyelesaiannya yang kreatif, salah satu caranya adalah menambah guru yang sesuai dengan bidangnya, kemudian memanfaatkan guru-guru yang kurang jam, misalnya guru IPA yang kurang jam nanti dilibatkan untuk mengajar ini, karena nanti untuk sertifikasinya akan linear di sini. Dan guru yang lain atau guru seni budaya juga bisa nanti dimasukkan. Berikutnya apa keputusan yang akan diambil? Ya, keputusan yang diambil tentunya kita harus menerima, yaitu dengan mengajar sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan, kemudian menggali ilmu, belajar walaupun dengan mata pelajaran lain. Kemudian refleksinya adalah dengan mengajar tidak sesuai dengan kompetensi, kita akan mendapatkan ilmu baru dan pengalaman yang baru. Dan closing statement dari Pak Atta, guru yang baik adalah guru yang mau belajar, mau mendengar, berani mengambil keputusan walaupun kompetensi tidak memadai. Jangan pernah katakan tidak jika diberikan amanah, coba dulu sampai di mana kesanggupan kita. Salam merdeka dari Pak Atta dan Pak Rofi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Mul. Gimana? Keren. Ya, silakan 3 menit untuk Bu Mul dan Pak Jawan. Bu Mul bukas. Bukan Bu Mul. Oke, Bu Morita. Ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba menanggapi dari tim Pak Rofi dan Pak Hatta tentang dilema ETK Pak Rofi seorang guru TIK di SMP Negeri 23. Baiklah, di sini kan benar PS benar ya Pak Budi. Jadi kami mengambil versi kami. Jadi menurut analisa kami, apa yang disampaikan Pak Rofi itu sudah benar, sudah ada semuanya, mulai dari tadi paradigma yang dipakai adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Ini Bu Morita nggak keluar apanya? Apa ini keluar, Bu? PowerPoint-nya nggak keluar. Baik, tetapi udah putus-putus dah. Ini terlalu berat kayak ini. Nah, ini baru. Bukas. Bilang bukas. Lanjut Bu Mur lanjut. Itu kelas A ada pada merah mukanya tuh. Karena berhubung. Dan Mana ada dengar Rofi? Putus-putus. Dengar. Saya lanjutkan. Paradigma yang dipakai adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Dengar nggak? Terus rasa keadilan bekerja. Nah, dengar. Dengar Bu, dengar. Rofi. Tetap bekerja sesuai keahliannya, yaitu pembelajaran TIK seperti bekerja menjadi TU ataupun operator sekolah. Terus selanjutnya rasa kasihan karena tidak ada guru yang mengajar pembelajaran prakarya. Selanjutnya membuat rasa salah satu prinsip dari 3 prinsip dilema ETA itu betul berbasis rasa peduli. Ada karya maka Rofi beralih mengajar menjadi pembelajaran prakarya. Dari 9 langkah uji keputusan, apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut? Nilai keahlian yang dimiliki dengan rasa tanggung jawab sebagai guru. Selanjutnya, siapa yang terlibat di situasi tersebut? Tentunya Pak Rofi, kurikulum dan kepala sekolah. Selanjutnya, 9 langkah uji keputusan, ada fakta yang relevan dengan situasi tersebut.
mata pembelajaran PIK dihapus pada kurikulum 2013, guru prakarya tidak ada. Nah, mari kita lakukan pengujian benar dan salah terhadap situasi tersebut. Uji ilegal tidak ada, uji regulasi ada, yaitu guru harus mengajar sesuai dengan mata pelajaran. Uji intuisi tidak ada, uji halaman depan tidak nyaman, dan uji panutan atau idola tidak menerima karena tidak sesuai dengan kompetensi. Selanjutnya, jika situasi adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Nah, jangka pendek lawan jangka panjang, yaitu jangka pendek, pihak sekolah tidak dapat berusaha untuk mencari guru pengganti. Terus yang jangka panjangnya yaitu pihak sekolah berusaha mencari guru prakarya yang relevan seperti guru mata pembelajaran seni budaya di mana substansinya mapel seni budaya lebih relevan dengan mapel prakarya. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip mana yang akan dipakai? Nah, di sini berpikir berbasis rasa peduli. Karena saya merasa kasihan akan murid saya jika saya mengajar tidak sesuai kompetensi yang saya miliki, yang akan mengakibatkan proses serta hasil pembelajaran tidak efektif dan tidak maksimal. Selanjutnya, apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak berpikir sebelumnya untuk penyelesaian masalah ini? Ada, yaitu dengan mencari guru seni budaya untuk mengajarkan mapel prakarya, sebab substansinya dari mapel seni budaya hampir sama dengan mapel prakarya. Apa keputusan yang akan Anda ambil? Saya akan menolak mengajar pada mata pembelajaran prakarya karena saya merasa tidak sesuai dengan kompetensi yang saya miliki, serta saya memiliki untuk bekerja yang sesuai dengan kompetensi saya seperti menjadi operator sekolah ataupun yang berkaitan dengan IT di sekolah. Karena saya peduli dengan murid, jika saya mengajar tidak sesuai dengan kompetensi, akan mengakibatkan pembelajaran tidak efektif dan tidak maksimal. Nah, memuat hasil hal-hal menarik atau tidak terduga ditemui dalam menganalisis studi kasus, ada dengan cara membuat tim, yaitu menyelesaikan terhadap siapa yang akan mengampu mapel prakarya yang dianggap berkompetensi di bidang mapel prakarya, ataupun mencari dari pihak luar untuk menyeleksi guru yang akan mengampu pembelajaran prakarya atau memberi bimbingan terhadap guru-guru yang berkompetensi tentang pembelajaran prakarya. Selanjutnya, selesai ya. Nah, ini ada yang terakhir. Kalau nakoda paham, alamat kapal akan tenggelam. Nah, maksudnya di sini kalau kaptennya kita sendiri sebagai guru kita sendiri tidak mengetahui atau tidak mampu, tentu anak-anak nanti akan sulit mengerti tentang kita kalau kita paksakan juga. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salut tuh kita semuanya. Tepuk salut. Salut. Patah, kasih penguatan Patah. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, luar biasa ya. Bapak Ibu sudah mempresentasikan dan sudah memberikan tanggapan dan kembali memberikan tanggapan dari apa yang sudah diberikan teman kita ya. Ini sebuah refleksi yang luar biasa. Pembelajarannya kita dapat pada hari ini bahwa memang berkolaborasi itu harus kita lakukan untuk lebih menajamkan pemahaman kita ya. Dan ketika kita berani menyampaikan, kemudian kita punya keberanian untuk menerima, itu sesuatu yang sudah luar biasa yang menurut saya juga salah satu implementasi dari KSE ya, kompetensi sosial dan emosional kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, ternyata dalam kehidupan ini tidak terlepas ya dari dua hal itu.
setiap kasus, setiap unsur kejadian, masalah pasti akan dihadapkan kepada dua kondisi ini, termasuk pada dilema etika atau bukan moral gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita lebih fokus kepada dilema etika, di mana kita harus berani mengambil keputusan benar dan benar. Artinya, kita harus berusaha untuk meminimalisasi gitu ya, meminimalisasi hal-hal yang buruk, bahkan kita menjauhkan hal-hal yang buruk. Kalau bisa menghindarkan hal-hal yang buruk, kita harus melakukan hal-hal yang baik, tetapi tetap pada aturan ya, pada nilai-nilai, norma, etika, kemudian hukum yang berlaku, Bapak Ibu ya, sesuai dengan uji benar dan benar keputusan kita itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ternyata beberapa kebaikan keburukan bisa dikenali dengan mudah sebenarnya, dengan cepat ya. Tetapi karena situasinya kompleks, banyak hal yang terlibat orangnya, kemudian banyak juga yang mungkin akan memberikan dorongan-dorongan untuk mengambil keputusan gitu ya dari pihak eksternalnya, sehingga campur aduk gitu ya, sehingga kadang-kadang kita tidak mengenali lagi mana yang baik dan mana yang buruk gitu ya. Jangan-jangan keputusan kita adalah keputusan yang memang merugikan semua pihak gitu ya. Nah, kita lupa dengan keputusan yang sebaiknya gimana untuk kebaikan bersama. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kemudian beberapa bisa lebih dari satu yang digunakan gitu Pak Bu ya. Itu sangat mungkin terjadi Pak Bu. Ketika kita mempertimbangkan dari semuanya dan itu bisa masuk, saya kira itu yang akan lebih terjamin keputusannya. Dan sekali lagi seperti yang sudah ditayangkan oleh Bapak Ibu semuanya, bahwa 9 langkah dalam pengujian keputusan itu harus dilakukan. Ke depan Pak Bu bukan harus ditulis ya, tetapi cukup di dalam pikiran kita ketika kita ingin mengambil sebuah keputusan, langsung dianalisis, dimetakognitifkan di pikiran kita ya, terkait dengan paradigmanya, prinsipnya, dan 9 langkah itu. Sehingga barulah kita menyampaikan keputusan. Dan Bapak Ibu, hal yang harus dilakukan juga, kita harus berani merefleksikan dari keputusan yang sudah kita ambil. Karena itu adalah pembelajaran bagi kita. Tadi Bapak Ibu ada yang merasa, aduh keputusan saya kok menyusahkan orang akhirnya ya. Guru itu dipecat lalu keluarganya, entah hari ini gimana makan apa ya, hal gitu ya. Nah, itu tuh panjang jauh ke depan ya. Ya, tapi itulah Pak Bu ya. Nah, sebenarnya yang paling terbaik adalah ketika tidak ada masalah ya Pak Bu ya, baik itu masalah yang dilema etika maupun yang bujukan moral ya. Artinya semuanya bisa berjalan sebagaimana mestinya. Artinya semua orang harus taat dengan aturan, tahu tupoksinya, tahu batasannya, mana haknya, mana kewajibannya, maka akan semuanya damai, nyaman, menyenangkan, membahagiakan. Tapi kan tidak semua orang bisa seperti itu ya Pak Bu ya. Agak ya ada egois, ada yang mau menang sendiri, macam-macam lah. Ya, itulah di sana akan terjadi yang namanya dilema etika. Yang harus hati-hati, jangan kita terjerumus pada hanya fokus pada bujukan moral saja. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Nanti kalau ada hal-hal yang belum kita pahami, kita renungkan, kita pikirkan, dan nanti kita siap-siap untuk sampaikan di forum diskusi kita dengan instruktur ya. Kita ingin lebih real konkret. Dan ketika saya berkunjung ke Google Pak Bu untuk mencari bahan ini pun kayaknya terbatas ya. Dilema etika dengan bujukan moral ini bahannya di Google yang saya search itu juga masih terbatas. Belum banyak ya. Belum banyak. Apalagi khususnya di dunia pendidikan. Tapi yang ada itu di dunia bisnis itu tidak harus dilakukan. Ke depan Pak Bu bukan harus ditulis ya, tetapi cukup di dalam pikiran kita ketika kita ingin mengambil sebuah keputusan, langsung dianalisis, dimetakognitifkan di pikiran kita ya, terkait dengan paradigmanya, prinsipnya, dan 9 langkah itu. Sehingga barulah kita menyampaikan keputusan. Dan Bapak Ibu, hal yang harus dilakukan juga, kita harus berani merefleksikan dari keputusan yang sudah kita ambil. Karena itu adalah pembelajaran bagi kita. Tadi Bapak Ibu ada yang merasa, aduh keputusan saya kok menyusahkan orang akhirnya ya. Guru itu dipecat lalu keluarganya, entah hari ini gimana makan apa ya, hal gitu ya. Nah, itu tuh panjang jauh ke depan ya.
Ya, tapi itulah Pak Bu ya. Nah, sebenarnya yang paling terbaik adalah ketika tidak ada masalah ya Pak Bu ya, baik itu masalah yang D5 etika maupun yang putusan moral ya. Artinya semuanya bisa berjalan sebagaimana mestinya. Artinya semua orang harus taat dengan aturan, tahu tupoksinya, tahu batasannya, mana haknya, mana kewajibannya, maka akan semuanya damai, nyaman, menyenangkan, membahagiakan. Tapi kan tidak semua orang bisa seperti itu ya Pak Bu ya. Agak ya ada egois, ada yang mau menang sendiri, macam-macam lah. Ya, itulah di sana akan terjadi yang namanya dilema etika. Yang harus hati-hati, jangan kita terjerumus pada hanya fokus pada bujukan moral saja. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Nanti kalau ada hal-hal yang belum kita pahami, kita renungkan, kita pikirkan, dan nanti kita siap-siap untuk sampaikan di forum diskusi kita dengan instruktur ya. Kita ingin lebih real konkret. Dan ketika saya berkunjung ke Google Pak Bu untuk mencari bahan ini pun kayaknya terbatas ya. D5 etika dengan rujukan moral ini bahannya di Google yang saya search itu juga masih terbatas. Belum banyak ya. Belum banyak. Apalagi khususnya di dunia pendidikan. Tapi yang ada itu di dunia bisnis itu tidak